Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai tugas yang mana diketahui fungsi produksi Q sama dengan 5K pangkat 1/3, L pangkat 2/3, di mana Q adalah produksi, K adalah input modal, dan L adalah input tenaga kerja. Mulai dari pembahasan poin A, dimulai dari Kania Rizka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin A yang dimana berapakah produksi yang dihasilkan bila input yang digunakan sebanyak 64 unit K dan 125 unit L. Di sini diketahui fungsi Q sama dengan 5K pangkat 1/3 dan L pangkat 2/3. Yang dimana K-nya sudah diketahui yaitu 64 unit dan L-nya sebanyak 125 unit. Kita masukkan ke dalam fungsi yang telah diketahui yaitu Q sama dengan 5K pangkat 1/3, L 2 pangkat 2/3. Yang dimana K dan L-nya kita tinggal masukin 5 dikali 64 pangkat 1/3, 125 pangkat 2/3. 5 akar 3 dari 64 pangkat 1, 3 akar 3 dari 125 pangkat 2. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 25, sama dengan 20 dikali 25, sama dengan 500 per unit. Dari teman-teman, apakah penjelasan saya sudah jelas atau cukup jelas? Jika ada pertanyaan, boleh. Oke, cukup. Berarti fungsi produksinya menghasilkan 500 unit. Oke, ada lagi? Kita lanjut ke poin B. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang B, yaitu buatlah persamaan produksi marginal untuk masing-masing input MPK dan MPL. Yang pertama, seperti yang diketahui, untuk fungsi produksinya yaitu Q sama dengan 5K pangkat 1/3, L pangkat 2/3. Untuk mencari MPK-nya dapat dicari dengan cara menurunkan turunan fungsi produksi pada input K-nya menjadi 5 dikali 1/3 dikali K pangkat min 2/3 dikali L pangkat 2/3. Hasilnya menjadi 5/3 K pangkat min 2/3 L pangkat 2/3. Dan begitu pula untuk yang MPL, kita turunkan pada input L-nya menjadi 5 dikali K pangkat 1/3 dikali 2/3 L pangkat min 1/3 menjadi 10/3 K pangkat 1/3 L min 1/3. Sekian, ada pertanyaan? Cukup. Berarti ini dari marginal product untuk K fungsinya. Terus ini untuk L ya berarti ya? Iya, benar. Ada tanggapan yang lain? Itu yang apa? Yang K-nya itu min 2/3 itu dari mana? Itu yang K-nya diturunin kan dari 1/3 dikurang 1, jadi 1/3 dikurang 3/3 hasilnya jadi min 2/3. Oh, oke, makasih. Oke. Oke, ada lagi? Cukup. Kita lanjut ke poin C dari Mustika. Pertanyaan yang C, berapa slop isokuan atau MRTS pada titik kombinasi penggunaan input yang sebanyak 64 unit modal dan 125 unit tenaga kerja. Untuk Q-nya sudah diketahui yaitu 5K pangkat 1/3 dikali L pangkat 2/3. Kemudian yang 5/3 K pangkat minus 2/3 dikali L pangkat minus 1/3 itu dari MPK yang pertanyaan penyelesaian bagian B yang tadi. Jadi sama dengan 5/3 dikali nilai dari K-nya atau modalnya itu adalah 64 pangkat minus 2/3 dikali 125 pangkat minus 1/3. Sama dengan 5/3. Untuk menghilangkan minusnya kita buat jadi 1/4 pangkat 3. 4 pangkat 3 ini hasilnya sama dengan sama saja dengan 64.
pangkat 2/3 dikali 1/5 pangkat 3 pangkat 1/3. Sama dengan 5/3 dikali 1/4 pangkat 2 dikali 1/5. Hasilnya menjadi 5/3 dikali 1/16. 4 pangkat 2 menjadi 16 dikali 1/5. Hasil akhir adalah 1/48. Ya. Tanggapan yang lain? Berarti ini slope isoquant atau MRTS. Cukup? Oke, lanjut. Kalau begitu, untuk D, saya akan menjelaskan untuk menghasilkan jumlah produksi yang sama seperti pada soal A, tentukan satu titik kombinasi penggunaan input lainnya. Ini yang pertama itu dari soal A, diperoleh unitnya 500 dengan input K64 atau modal, kemudian tenaga kerja sebesar 125. Kemudian ini kurva isoquant, kita bisa menggunakan titik kombinasi yang lainnya, yakni pada input K sebesar 244,140625 dan juga L sebesar 64. Dan ini nanti kita masukkan kepada fungsi produksi Q 5K pangkat 1/3 kali L pangkat 2/3. Kita masukkan angkanya, kita rubah bentuk menjadi akar pangkat 3, yang mana akar jadi 5 dikali akar pangkat 3 dari 244,140625 dikali 16, karena di sini akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2. Akar pangkat 3 dari 64 itu 4 dikali 4 menjadi 16. Kemudian kita masukkan 5 dikali 6,25 tadi hasilnya, kemudian dikali dengan 16. 31,25 dikali 16 sama dengan 500, yang dihasilkan sama dengan 500 unit, sama. Dan ini kurva isoquant tampilannya dari titik kombinasi. Oke, cukup. Ada pertanyaan atau sanggahan? Jelas? Cukup jelas. Oke. Kita lanjut ya ke poin E. Silahkan Depi. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin E, yaitu soalnya jika harga K atau R sama dengan $3 per unit dan harga L atau W $2 per unit, sedangkan produksi yang akan dihasilkan sebanyak 116 unit, maka berapakah penggunaan input K dan L yang dapat meminimumkan biaya? Di sini kita ketahui bahwa R sama dengan $3 per unit, W sama dengan $2 per unit, dan Q sama dengan 416. Yang ditanya adalah K dan L yang akan meminimumkan biaya. Nah, di sini akan saya jelaskan MPK sama dengan 5/3 dikali K pangkat min 2/3 dikali L pangkat 2/3. Sedangkan MPL-nya 10/3 dikali K akar 1/3 dikali L akar min 1/3. MPK per R sama dengan MPL per W. Baik, saya lanjutkan dari 5/3 dikali K pangkat min 2/3 dibagi 3 dikali 3/10 dikali K pangkat 1/3 sama dengan L pangkat min 1/3 dibagi 2L pangkat 2/3. Dapatnya hasilnya adalah 5/30K dikali 1/2L, di mana hasilnya terdapat 30K sama dengan 10L. Masing-masing hasil tersebut dibagi 10, dapatnya L sama dengan 3K. Dan di sini kita akan mencari biaya, yang mana C sama dengan
KR ditambah LW sama dengan, kita masukkan hasilnya 64,3 ditambah 125,2 yang dimana dapatnya 192 ditambah 250 hasilnya adalah 442. Selanjutnya C sama dengan KR ditambah LW sama dengan, di mana C-nya adalah 442 dan KR-nya sama dengan 3 ditambah LW-nya sama dengan 2 dikali 3K. 442 sama dengan 3K ditambah dengan 3 sama dengan 9K, di mana jadi hasilnya 442 dibagi dengan 9. Hasil dari pembagian tersebut adalah K sama dengan 49. Dan di sini kita akan mencari L-nya lagi. L-nya adalah L sama dengan 3K, di mana K sama dengan 49, maka dimasukkan hasilnya L sama dengan 3 dikali 49, yang dapat hasilnya adalah 147. Apa masih ada yang bingung dengan penjelasan saya? Cukup, ada tanggapan yang lain? Seperti ini fungsi input, fungsi K minimum, dan juga fungsi L yang minimum. Tidak ada tanggapan? Kita lanjut, sudah jelas ya. Lanjut ke F, silakan Laras. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian yang F, di mana pertanyaannya adalah berapakah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produksi seperti pada soal E di atas. Seperti yang diketahui L-nya sudah dapat yaitu 147 dan K-nya 49. Dan W-nya sudah diketahui 2, R-nya juga 3, di mana W adalah upah tenaga kerja, R adalah harga modal, K adalah modal, dan L adalah tenaga kerja. Pada soal ini yang ditanya adalah biaya, di mana biaya itu adalah C atau cost dengan rumus K dikali R ditambah L kali W. Diketahui K-nya adalah 49, di mana dan R-nya adalah 3, dikalikan 49 dikali 3 adalah 147, dan L dikali W yaitu 147 dikali 2 dengan hasil 294, di mana keduanya ditambahkan dan akan mendapatkan hasil 441. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Tanggapan? Mungkin saya kaitkan dengan poin sebelumnya yang E, kita cari input yang minimum dan dari K dan L sehingga diperoleh biaya totalnya itu 441. Ada tanggapan yang lain? Cukup. Kita lanjut ke poin terakhir yang G, salsa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang G. Di mana soalnya sejalan dengan soal E dan F di atas, jika harga output $1,5 per unit, berapakah keuntungan yang diperoleh perusahaan? Di mana rumusnya yaitu P sama dengan P kali Q kurang C. P sama dengan P yaitu harga output, diketahui di soal sama dengan $1,5 per unit. Q itu hasil produksi diketahui dari soal E, dan C itu adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. P sama dengan P kali Q kurang C sama dengan 1,5 kali 416 kurang 441 sama dengan 624 dikurang 441 sama dengan 183. Apakah ada teman yang ingin bertanya? Cukup ya. Oke, kesimpulannya sudah jelas diperoleh di sini. Keuntungan diperoleh dari perusahaan dengan input harga output dan juga jumlah produksi dan juga biayanya, hingga diperoleh keuntungan sebesar 183. Saya stop share dulu. Oke, ini wajah-wajah dari kelompok kami, mulai dari saya Andre, kemudian Agustinus Pratama, Kania Rizka, Lara Setianingrum, Devi Evi Triani Sinaga, Salsa Soka, Kristina Batubara, dan juga Mustika Manurung. Terima kasih atas kesempatannya. Kami tutup dan terima kasih atas perhatiannya.